11 juta dokumen klien milik sebuah kantor hukum di Panama, Mossack Fonseca, bocor ke tangan publik dan menggemparkan dunia. Perusahaan-perusahaan asal Indonesia dikabarkan ikut di dalamnya. Namun belum ada konfirmasi pasti bahwa daftar nama tersebut mengindikasikan pelaku penggelapan pajak. Daftar itu hanya membeberkan nama-nama perseroan dan perusahaan klien Mossack Fonseca. Menilik keabsahannya, terlalu dini menganggap Panama Papers sebagai skandal besar pencucian uang dunia. Apalagi pemerintah melalui komite TPPU masih mengkaji dokumen tersebut. Lalu akankah ada kemungkinan Panama Papers menjadi sinyal penggerak pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama akademisi hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana hukum Universitas Trisakti Yenti Ganarsih dan ekonom Serko Institut Raden Pardede. Melalui sambungan satelit kita juga akan bergabung dengan sejumlah narasumber nanti. Saya ke Pak Raden Pardede terlebih dahulu. Apa yang Anda tanggapi terkait dengan Panama Papers ini? Seberapa kemudian dia menjadi sinyal kepada kita ada beberapa orang Indonesia yang yang main-main dengan hukum Indonesia? Kita nggak bisa langsung menjudge bahwa orang Indonesia yang ada namanya di sana itu bersalah, ya. Karena memang namanya tax haven itu dia memberikan benefit seperti yang sudah diutarakan tadi di segmen yang sebelumnya itu, bahwa mereka mendapatkan benefit mungkin pajak di sana lebih murah, jelas dibandingkan dengan di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Yang kedua adalah biaya transaksinya lebih mudah, ya, kalau dia melakukan transaksi antar paper company, artinya tadi yang disebutkan shell company di negara tersebut, tentu akan jauh lebih mudah dia. Nah, menurut saya data-data yang ada ini itu harus dianalisa dulu. Ya, lakukan. Dan tidak terburu-buru untuk mengatakan ini bersalah, ini betul. Karena ada 3 kategori itu. Jadi satu adalah bahwa dia melakukan business as usual. Jadi bisa saja dengan partner dia di Panama atau di tempat lain, mereka melakukan transaksi antar perusahaan di situ. Itu business as usual, di mana mereka ingin supaya pajak mereka menjadi lebih murah dan saya katakan tadi transaksinya lebih baik. Yang kedua tentu bisa saja karena dia melakukan tax avoidance, yaitu melalui transfer pricing. Transfer pricing itu bisa karena harga, yaitu dia disebutkan dengan under invoice dari ekspornya atau over invoice dari sisi impornya. Intinya supaya dia bayar pajak di dalam negeri lebih murah deh, ya kan, bahkan mungkin nggak bayar pajak. Yang ketiga baru yang disebutkan dengan pencucian uang atau dia hasil korupsi ditaruh sana. Itu harus dipilah-pilah, diteliti dulu semuanya. Sebelum kita memberikan judgement bahwa itu semua adalah dikatakan hasil pencucian uang. Ya. Bu Yenti, dari saya tertarik dengan alternatif yang ketiga, pencucian uang. Seberapa banyak sebenarnya orang Indonesia yang punya potensi melakukan itu di luar negeri? Faktanya memang ada wacana soal tax amnesty. Ya, kita harus melihat bahwa korupsi di Indonesia berapa. Ya, yang dikorupsi misalnya kita kan punya BPK dan kemudian uang yang dialirkan ke luar negeri berapa. Jadi yang namanya pencucian uang yang dilakukan offshore tadi ya Pak, jadinya ya ke luar negeri jadi atau jadi kan banyak sekali modus-modusnya. Itu juga bisa antar bank juga bisa. Bank-bank tertentu juga tidak patuh pada ketentuan early warning untuk pencucian uang. Misalnya tadi dikatakan sebagai as usual business, oke. Tapi kalau pencucian uang adalah unusual transaction. Nah, nanti kalau ada unusual transaction, memang tadi cocok yang disampaikan bahwa kata kunci terjadinya pencucian uang adalah satu, ada unusual transaction atau suspicious transaction, and then ada kerahasiaan, tidak ada transparansi. Padahal kunci pencucian uang adalah know your customers. Nah ini nampaknya di sana, sehingga nanti di sana itu kalau saya melihat begini, tax evasion itu juga bisa berakhir pada pencucian uang. Karena memang dari filosofinya pencucian uang antara lain selain kita menikmati atau kita melindungi proceed of crime, hasil dari kejahatan, kita juga pencucian uang juga sebagai jalan atau sarana orang melakukan pencucian uang itu untuk pengelakan pajak. Nah ini ada permasalahan. Jadi
bisa jadi memang jadi jahat karena kalau pencucian pengelakar. uang, Bu, sudah pasti dia tidak akan bayar pajak. Oh iya, makanya. Pasti itu. Jadi memang dari awalnya itu kenapa ada money laundering legal regime itu antara lain orang-orang yang tidak mau bayar pajak. Kenapa tidak mau bayar pajak? Karena memang uangnya dari hasil-hasil yang tidak sah. Itu pasti. Dengan sendirinya kalau dikejar oleh petugas pajak akan ketahuan kejahatan asalnya itu apa gitu.